berkat Tuhan sampai hari ini kita bisa beribadah kembali. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan sama-sama mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita bersaat teduh. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, betapa senangnya ketika kita bisa menghadap Tuhan. Mari kita sama-sama membaca Ayub 19 ayat 25 sampai dengan 27 sebagai nats pembukaan kita. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa daging pun aku akan melihat Tuhan. Yang aku sendiri akan memihak kepadaku.
Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Bapak Ibu, kita mengamini firman Tuhan ini yang mengatakan walaupun tubuh kita rusak, tetapi kita tetap akan melihat Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Kita melihat bahwa di sini banyak oma, opa dan juga kita yang tiap hari Tuhan tambahkan usia, dan kita bersyukur Tuhan yang menyertai kita sampai pada saat ini. Tuhan juga yang memanggil kita dengan lembut. Kita akan menyanyikan pujian Yesus memanggil kita. Lemah lembut Yesus memanggilmu hari ini. Mari kita menyanyikan lagu ini. Lemah lembut Yesus memanggilmu hari ini. Dia memanggil dengan percaya dari kasih-Nya sebagai jemaat. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memanggil kita. Maka di sepanjang minggu ini mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan, ataupun tanpa sengaja, dengan sengaja. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan di dalam kehidupan kami sering sekali kami tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Lebih banyak kami melakukan apa yang kami inginkan. Keinginan-keinginan kami lebih besar Tuhan daripada apa yang ingin kami lakukan menurut firman Tuhan. Sepanjang minggu ini mungkin ada orang-orang yang sudah kami sakiti lewat kata-kata kami, ucapan kami, sikap kami Tuhan. Oleh sebab itu kami datang ke hadapan Tuhan memohon ampun. Itu bukan berarti kami boleh datang setiap minggu mengaku dosa lalu melakukannya lagi. Tetapi ini mengingatkan kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kami meninggalkan dosa-dosa yang tidak seharusnya kami lakukan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan rendah hati kami memohon Tuhan memimpin kami, Tuhan menolong kami supaya kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Bahkan dengan lemah lembut Tuhan memanggil kami, membuat kami boleh dengar-dengaran pada panggilan Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami lakukan dengan rendah hati, dengan satu pengakuan bahwa kami membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami pada hari ini merupakan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu, kita akan sama-sama kembali berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang akan saya bacakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 berbunyi demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dapat memberikan salam damai kanan dan kiri dengan senyum yang termanis. Ya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali Bapak Ibu dengan sebuah pujian bahwa mulia bagi Tuhan yang sudah bangkit, karena kita baru saja merayakan Paskah. Mari kita dengan sukacita menyanyikan lagu ini karena Tuhan sudah mengalahkan maut. Silakan dulu. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat ini, memuji Tuhan, mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hingga hari ini. Kita mengaminkan penyertaan Tuhan itu. Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Bapak Ibu, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapilah dan layakkanlah hamba-Mu dapat menyampaikan berita firman Tuhan, berita sukacita bagi setiap orang yang mendengarkan,
dan berita yang memberikan kami kehidupan, menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan membukakan hati dan pikiran kami semua, bahkan termasuk hamba-Mu yang mendengarkan, agar melalui kebenaran firman Tuhan hidup kami terus diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Efesus 3 ayat yang ke-10 sampai dan ke-11. Bapak Ibu yang membawa Alkitab bisa membaca. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Terima kasih. Kita akan baca yang tidak bawa kitab, ada di layar, mudah-mudahan bisa terlihat di dalam slide yang ada. Saya akan baca untuk kita semua. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini kemuliaan kebangkitannya. Saya akan mulai dengan video klip yang kita akan saksikan bersama-sama. Kita tidak akan menonton keseluruhannya. Halo, selamat datang kembali di CNN Indonesia Tech News, tempat berita terbaru seputar sains, seni, dan tentunya teknologi. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech News dengan informasi pertama dari inovasi robotik. Robot cerdas pertama di dunia, robot Sophia, datang ke Jakarta beberapa waktu lalu sebagai salah satu pembicara utama dalam acara CSIS Global Dialogue 2019. Dalam kesempatan ini, kecerdasan robot Sophia pun sempat diuji. Gimana coba keseruannya? Berikut laporannya untuk Anda. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan seringkali menjadi topik hangat atau bahkan topik yang ditakuti oleh banyak orang karena mempengaruhi pekerjaan manusia. Nah, saat ini salah satu artificial intelligence tercanggih yang ada adalah Sophia, sebuah robot humanoid realistis yang mampu mengekspresikan ekspresi seperti manusia dan juga mampu berinteraksi dengan orang-orang. Pada hari ini saya diberi kesempatan langsung untuk bertemu dengan Sophia. Secara singkat, AI adalah simulasi kecerdasan dalam mesin yang diprogram untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. Sejak dilakukan pada tahun 2015 oleh David Hanson dari Hanson Robotics, Sophia menjadi populer karena sering hadir di berbagai acara diskusi dan televisi. Dia bahkan menjadi robot pertama di dunia yang mendapat kewarganegaraan seperti layaknya manusia. That you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. I would like very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. Akhirnya, saya punya kesempatan untuk naik ke panggung dan berinteraksi langsung dengan Sophia. Hi Sophia, do you handle your own social media? Ini bertanya kepada Sophia, apakah dia punya media sosial? You can follow me, Real Sophia Robot, on Twitter, Facebook, and Instagram. Thank you. Somebody please check how many followers she has. Sophia dirancang oleh Hanson Robotics untuk penelitian, pendidikan, hiburan, serta membantu mempromosikan diskusi publik tentang etika AI. Ada satu jawaban menarik dari robot Sophia ketika ditanya apakah robot akan menggantikan manusia. Sophia menjawab bahwa lebih baik bekerjasama daripada berkompetisi. Robots are great at crunching numbers and doing repetitive tasks, but we aren't as good when it comes to emotional intelligence. For example, to be a teacher or a CEO, you need to understand how people feel and how to motivate them to do their best. Ya, oke, stop. Ya. Sejauh ini sudah ada beberapa project. Oke. Ya, Bapak Ibu, ini
robot ini adalah robot ya, tapi dibuat oleh manusia. Tetapi yang menariknya adalah biasanya robot itu akan berkomunikasi sesuai dengan program yang diisi di dalam robot itu. Ya, tetapi ini robot ini dia bisa berkomunikasi dan nyambung dengan apa yang ditanya. Ya, tidak ada, yang memang ada program yang dikasih, tetapi dia itu nanti akan olah sendiri dan dia gak mampu menjawab banyak sekali pertanyaan seperti manusia bisa nyambung, saling nyambung. Betul ya Bapak Ibu, kita kan kalau komunikasi sering nyambung, kalau tidak nyambung berarti ada sesuatu yang error. Nah, tetapi ada satu kekurangan dari robot ini. Ditanyakan, apakah dia akan bisa sepenuhnya menjadi seorang manusia? Ada satu kekurangannya. Dibilang dia tidak seperti seorang guru atau seorang pemimpin. Ya, maksudnya di sini tentunya ada profesi lain. Dia cuma sebut dua, yaitu ketika memimpin orang tidak hanya soal kecerdasan di otak, tapi ada perasaan. Nah, si dia ini nggak bisa, dia nggak punya perasaan karena dia adalah robot atau mesin, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya banyak alat yang sudah diciptakan yang kita pakai. Misalnya ya handphone kita itu bisa dikatakan robot ya, mesin yang sudah diprogram sedemikian rupa bahkan bisa berinteraksi dengan kita. Ya. Nah, saya beri contoh misalnya Bapak Ibu, apa itu kecerdasan buatan? Bapak Ibu misalnya, saya nggak tahu ya Bapak Ibu sini suka belajar online nggak? Pasti ada ya. Karena rasanya kalau beli sekarang sampai beli sayur pun kita bisa pakai online begitu ya, bisa pakai online. Atau kita yang suka buka YouTube atau apa media sosial. Nah, biasanya yang aneh ya Bapak Ibu, misalnya saya nih ya, saya ini suka kopi. Kemudian saya mau beli kopi di satu situs penjualan online. Jadi kan saya tidak ke toko. Saya pesan di situ. Nah, anehnya kan ya, saya buka aplikasi lain. Misalnya saya mau baca berita koran. Kan sekarang kalau zaman dulu pasti pakai kertas, di internet sudah ada, nggak usah pakai kertas, ada. Misalnya Kompas misalnya. Yang anehnya adalah nanti ada iklan kan ya, kiri kanan. Bapak Ibu bisa pakai apa saja aplikasi di handphone dan di laptop ini. Selama kita masih pakai media yang sama ya. Anehnya akan selalu muncul iklan yang akan muncul walaupun saya bacanya berita di Kompas adalah iklan kopi. Ya Bapak Ibu ya. Kok dia tahu sih saya suka kopi? Karena sebelumnya memang saya pernah membeli kopi di salah satu situs penjualan online. Dan rupanya dia bisa tahu saya seleranya itu. Dia nggak akan muncul iklan yang lain, mobil misalnya, karena saya nggak pernah cari mobil dan bukan jual beli mobil. Ya seperti itu namanya kecerdasan buatan. Jadi si komputer ini bisa tahu apa yang jadi keinginan. Nah, ini hebat kan Bapak Ibu ya. Nah, itu kita lihat ya, bagaimana manusia pada hari ini sudah begitu hebatnya bisa menciptakan seakan-akan menjadi hampir sama seperti Tuhan. Maksudnya begini, Tuhan kan menciptakan manusia dengan kecerdasannya. Ternyata manusia sekarang bisa buat satu lagi, ya, bisa bikin robot atau bikin sesuatu yang hampir mirip dengan manusia. Artinya dia punya kecerdasan. Nah, itu tentang robot ya. Nah, sekarang bagaimana dengan manusia sendiri yang Tuhan ciptakan, Bapak Ibu? Bisa lihat slide berikutnya. Nah, ini. Ya, Bapak Ibu, manusia yang diciptakan Tuhan itu luar biasa ya. Ini saya cuma perlihatkan beberapa organ yang ada di dalam tubuh kita. Ya, di situ ada jantung, ada paru-paru, ada kelenjar tiroid di sini, ada otak, ada hati, ada perut ya, ada ginjal. Dan saya percaya kita semua di sini masih Tuhan karuniakan, semuanya sudah masih berfungsi dengan baik. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau nggak ada kita hari ini, kalau nggak berfungsi dengan baik hari ini kita sedang dirawat di rumah sakit, ya kan? Walaupun mungkin memang karena usia atau karena penyakit tertentu, memang bisa saja ada gangguan, ya. Papa saya kemarin dia ke rumah sakit terus gitu ya. Waktu saya pulang di bulan Februari ya, waktu ada libur. Ayo Pak kita cek lagi deh ke rumah sakit. Ke seorang dokter yang menurut
mereka katanya itu sangat terkenal, dalam arti banyak orang ke situ sembuh, pergi ya, kemudian pulang dia dikasih obat, banyak sekali obatnya. Nah sekarang kan Bapak Ibu sekali lagi ya, kecanggihan teknologi, kita nggak perlu kuliah kedokteran bisa tahu obat itu obat apa kan ya. Kemudian saya cari di Google, tinggal ketik kan nama obatnya. Terus saya baca-baca, loh kok ini obatnya semuanya obat mah, maksudnya obat yang berkaitan dengan asam lambung, gitu ya. Apapun obat itu ya, Bapak Ibu bisa cari ya. Kita setiap kali ke dokter bisa minta cucu kita, anak kita nggak apa-apa tahu ya sekarang, karena sekarang nggak kayak dulu ya. Kita nggak tahu yang dikasih obatnya dokter itu obat apa, kita juga yang penting percaya saja minum kan ya. Kadang-kadang kita aneh juga ya, sama dokter kita percaya, sama Tuhan kita nggak percaya bisa menyembuhkan. Betul ya Bapak Ibu ya. Kita tahu nggak sih obat yang kita minum sekarang itu sebetulnya isinya apa dan fungsinya apa. Nah sekarang berkat kecanggihan teknologi kita bisa tahu. Jadi saya cari ya, saya cari loh ini kok semuanya berkaitan dengan asam lambung, GERD gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena papa saya itu merasa katanya kalau minum obat itu dia rasa segar. Kemudian, nah bersyukur ya setelah saya pulang, dia masih merasakan gejala yang kayak enak. Dia bilang kalau malam itu badannya mulutnya terasa kering gitu ya. Pokoknya nggak nyaman. Papa saya usianya 78 ya, kira-kira sekitar segitu. Nah, pergi lagi dokter itu, dan akhirnya dokter ini jadi pernah kepikir untuk pindah dokter. Terus saya bilang gini, Pak nggak apa-apa pergi dokter itu lagi, sampai saya bilangnya begini, sampai dia putus asa, maksudnya bukan dia nyerah, bukan ya, sampai benar-benar dia akhirnya tahu bahwa obat yang diberikan itu sebetulnya nggak menyembuhkan Papa. Saya juga nggak bingung kenapa Papa rasa segar, karena saya bilang Pak itu obat asam lambung. Ya kebanyakan yang lain itu obat penahan sakit aja. Tapi akhirnya betul ya, pergi lagi dokter itu akhirnya dalam tanda kutip seperti nyerah gitu ya, karena obat yang dia kasih kok Bapak masih sakit-sakit terus. Sudah deh, periksa lab saja. Nah pergi lab Bapak Ibu sekalian, ya tapi karena itu hebat juga menurut saya dokternya. Dia punya feeling tertentu apa yang harus dites. Kan Bapak Ibu, lab tuh nggak mungkin semua dites ya. Bapak Ibu pernah tes lab itu, wah bisa berapa juta habis itu ya. Semua ya, asam urat lah, kolesterol lah, ureum, kreatinum. Nah Bapak Ibu yang suka tes ginjal pasti ngerti ya itu ya. Cek semua itu tidak ada masalah ya, di ginjal, di ureum, tidak darah tinggi, maksudnya tidak ada gulanya tidak ada bagus. Tapi itu ada bagian yang dia tes yaitu masalah di elektrolitnya, maksudnya di bagian cairan tubuh. Nah, papa saya itu kurang di bagian natrium. Itu garam Bapak Ibu sekalian. Jadi harusnya angka di lab itu hanya 131 sampai 136 kalau nggak salah. Papa saya ada di angka 121. Jadi dia kurang di bagian natrium. Dia di bagian natrium itu ada 3 bagian lagi, tapi yang paling kurang itu di natrium, di elektrolitnya. Jadi apa Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh dokter? Terapinya dikasih garam. Jadi disuruh beli kapsulnya diisi garam, dia minum. Jadi saya juga bingung kenapa Pak nggak minum aja garamnya? Mungkin maksudnya supaya langsung ke lambung kali ya, supaya natrium itu bisa naik. Ya. Dan saya searching Bapak Ibu sekalian, karena sekali lagi ya internet sekarang begitu canggih, kita bisa jadi dokter KW lah begitu ya. Saya cari yang betul ya. Kalau orang kekurangan natrium, salah satu gejalanya adalah linglung. Saya pikir aneh juga ya, kalau kita banyak garam, darah tinggi kan. Tapi kalau kurang garam nggak boleh juga Bapak Ibu ya. Saya juga tertarik nih, pengen coba ya, ada waktu saya pengen coba. Takutnya jangan-jangan saya membawa turunan itu. Jadi memang kadang-kadang cepat lelah, kadang-kadang ngantuk. Nah bapak saya itu seperti itu ya. Jadi dikit-dikit capek, rupanya itu kekurangan natrium. Terapinya nggak pakai obat Bapak Ibu, cuma garam dikasih. Ya kemudian dia bisa, sekarang sudah naik ya, jadi sudah tes beberapa kali, terapi itu rupanya berhasil. Dan sekarang sudah hampir sampai di 131. Berarti cukup ya berhasil lah. Dan saya tanya Pak gimana sekarang? Ya sudah lebih segar sekarang. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah jadi
lihat ya Bapak Ibu, kita Tuhan ciptakan luar biasa dengan organ-organ, dan kalau salah satu organ saja kekurangan salah satu bagian di dalam tubuh kita, itu kita akan terganggu kesehatannya. Makanya kalau kita hari ini bisa sehat, kapal saya memang juga sekarang sudah bisa ke gereja, saya bersyukur, dan itulah saya kira memang ya anugerah Tuhan ya, untuk ternyata mau datang ke gereja bersekutu dengan Tuhan itu sebetulnya mahal harganya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita sudah sakit-sakitan memang nggak bisa sama sekali ke gereja, wah itu bagi saya sesuatu yang juga menyedihkan begitu, kita nggak bisa bersekutu dengan saudara seiman. Walaupun saya bilang Bapak Ibu sekalian, kita tetap kok masih bisa berdoa kepada Tuhan walaupun di rumah. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kita berkumpul di tempat ini satu dengan yang lain, saya kira itu satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan. Nah Bapak Ibu, next slide. Nah, Tuhan menciptakan manusia ya, itu lebih dari robot yang tadi Tuhan ciptakan. Saya tidak mau bahas banyak Bapak Ibu sekalian karena waktu. Nah ini saya dapat artikel tentang organ-organ tubuh manusia yang luar biasa. Nah salah satu aja jantung ya di situ. Ternyata jantung kita itu bisa berdetak sampai berdenyut sampai miliaran kali, Bapak Ibu. Ya, bisa berdetak miliaran kali. Hari ini saya dan Bapak Ibu sekalian bisa ada di tempat ini karena jantung kita berdetak. Ya, kalau nggak ada kita nggak bisa di sini. Dan itu luar biasa. Dikatakan oleh artikel ini jantung itu bisa berdetak miliaran kali tanpa Bapak Ibu sadari. Tanpa kita harus mikir Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pernah nggak berpikir, saya mau detakin jantung saya? Pernah nggak? Nggak pernah kan ya? Nggak pernah sama sekali. Itu sudah Tuhan ciptakan sedemikian rupa, dia akan berdetak secara otomatis. Dan ini salah satu organ tubuh yang tidak bisa dibuat oleh manusia, yang bisa ditanamkan di robot yang Sofia tadi. Bapak Ibu, yang kedua bisa diperlihatkan. Nah ini mungkin Bapak Ibu tidak terpikir sama kita ya. Yang sudah ada saja mah gak apa-apa, gak usah buka di itu. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Oke, udah ya. Nah yang kedua ini Bapak Ibu bisa tebak-tebakan gitu. Di bagian wajah kita nih ya, bagian wajah kita yang kita lihat sehari-hari, yang jadi biasa, yang kita tuh tidak pernah kepikir bahkan. Karena memang seperti tadi ya, jantung kita itu, kita kan nggak pernah mikir ya, saya mau gerakin jantung saya, nggak pernah ya. Dokter juga nggak pernah sarankan, opa, oma, bapak ibu, saudara-saudara, nanti jangan lupa ya detakin jantung kita. Enggak, Tuhan sudah ciptakan sedemikian rupa supaya itu bisa berdetak. Bisa loncat saja di berikutnya. Nah Bapak Ibu, kalau nggak masih bisa, Nah ini salah satu kecanggihan teknologi, tapi ini Bapak Ibu ya, Tuhan kasih alatnya canggih kan ya, saya bisa kirim file ini, kemudian bisa sampai di situ. Kami tidak pakai kabel, cuma pakai internet, tapi tetap ada kelemahan juga ya. Itulah manusia yang menciptakan sesuatu yang memang tidak punya, ya pasti ada kekurangannya, ya pasti ada kekurangannya. Beda sama itu tadi ya. Bapak Ibu, organ tubuh manusia yang kedua yang luar biasa yang Tuhan ciptakan adalah, tadi Bapak Ibu sempat lihat apa? Apa yang saya mau katakan? Bukan mata, tapi alis mata Bapak Ibu. Bapak Ibu coba perhatikan ya, rambut di kepala kita bisa panjang nggak? Tapi aneh, kan alis juga sama-sama rambut ya. Ya oke lah, bulu lah dibilang. Tapi nggak panjang-panjang Bapak Ibu. Coba pikir kalau alis kita bisa panjang. Gimana Bapak Ibu ya? Ya kan, kepikir nggak? Aneh ya, Tuhan ciptakan rambut bisa panjang. Walaupun saya ini sudah berkurang gitu ya karena usia. Tapi pasti akan panjang terus ya. Kalau dihitung yang pernah dipotong itu sudah berapa meter gitu. Mungkin sudah berapa kilo rambut kita ya.
panjangnya begitu. Tapi anehnya alis ini nggak bisa panjang, malah kita berusaha panjang-panjangin gitu ya. Terus bulu mata gitu kan ya, Tuhan sudah kasih ya sudahlah segitu. Kalau kita mau panjangin lama-lama ketutup kan bulu mata kita, mata kita nggak bisa lihat ya. Tuhan sudah rancang kan ya, jadi memang nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Kita mau ya silakanlah mau modifikasi ya. Ada yang katanya apa tuh namanya ditato alis, ada yang disulam alis. Saya nggak tahu, terserah lah itu ya, itu untuk kecantikan, untuk apa namanya penampilan. Tapi memang Tuhan sudah rancang sedemikian rupa, ya sudah pendek saja ya. Ya mungkin kalau panjang bisa tambah pekerjaan lagi sih ya, tempat potong alis gitu ya. Kan sekarang cuma ada tempat potong rambut, belum ada potong alis. Nah kita malah pengen nambah-nambahin panjangnya. Padahal Tuhan sudah ciptakan sedemikian rupa, ya sudah seperti itu. Nah ini bedanya Bapak Ibu sekalian bagaimana Tuhan ciptakan robot dan ciptakan kita manusia. Kalau saya mau terangkan mungkin ada banyak sekali yang bisa kita pelajari tentang bagaimana hebatnya Tuhan menciptakan kita manusia. Nah Bapak Ibu saya mau ngomong apa sih kaitan kebangkitan dengan tubuh atau robot yang tadi saya sampaikan di depan. Kita hari ini mau memikirkan tema kemuliaan kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, next slide. Sebetulnya tubuh kita Bapak Ibu sekalian yang kita punya sekarang dengan tadi kehebatan yang luar biasa, jantung, alis, dan juga organ tubuh yang lain yang bisa bekerja, yang membuat kita bisa beraktivitas. Bapak Ibu sekalian, tubuh kita manusia ini itu semuanya akan binasa sebetulnya. Artinya apa? Kehidupan yang luar biasa yang Tuhan ciptakan karena dosa, satu hari kelak itu akan binasa. Akibat dari dosa itu Bapak Ibu sekalian sebetulnya kita sudah lihat kan, ya kan? Tubuh kita lama-lama ini menurun, ya kemampuannya. Saya kemampuan melihatnya sudah berkurang. Kenapa? Karena sudah pakai kacamata. Ya, Bapak Ibu sekalian, dulu saya mungkin bisa lari berapa kilo tanpa rasa lelah, rasa capek. Sekarang mungkin saya lari itu sudah susah. Papa saya kemarin saya telepon, saya bilang Pak, Papa olahraga lah. Karena itu bisa juga meningkatkan kebugaran. Papa saya bilang gimana olahraga, mau jalan aja kaki sudah sakit banget gitu ya. Ya mungkin saya belum merasakan, tapi nanti kalau saya sudah usia 70, kalau umur panjang Bapak Ibu sekalian mungkin akan mengalami seperti itu ya. Mulai rasa sakit-sakit. Kita melihat bagaimana tubuh kita ini mengalami penurunan kekuatannya. Dan lama-lama kita akan apa? Ya akan selesai di dunia ini. Itulah akibat dari hukuman karena dosa itu masuk ke dalam dunia, Bapak Ibu sekalian. Dan lebih jauh dari itu, ujung-ujungnya adalah bukan hanya kematian, tetapi maut. Maut itu artinya apa? Maut itu memisahkan kita dari Allah. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sering dengar mengatakan begini, kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus, kita akan masuk neraka. Itu tidak salah Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah sebetulnya artinya neraka itu? Ya, karena kalau orang dikatakan nanti kamu masuk neraka, akhirnya orang percaya Tuhan gara-gara dia nggak mau masuk neraka. Jadi motivasinya begini, karena nggak mau disiksa. Sebetulnya bukan itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya percaya kepada Tuhan Yesus? Karena saya mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau orang mau percaya Tuhan cuma karena takut tidak akan mengalami resiko ya yang menyakitkan, Bapak Ibu sekalian, saya kira di dunia ini semua orang juga nggak mau ada resiko menyakitkan, betul kan? Tetapi mengapa kita percaya kepada Kristus dan mengapa janji itu diberikan kepada kita? Surga itu artinya bersama-sama dengan Tuhan, itu artinya adalah apa? Bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Bersekutu bersama-sama dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Allah Roh Kudus. Nah, persekutuan itu Bapak Ibu sekalian kita nikmati sejak di dunia ini kalau kita sudah percaya kepada Tuhan. Dan persekutuan yang kita nikmati juga di dalam ibadah kita pada pagi hari ini sebetulnya merupakan, saya katakan, cicipan Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah ya kalau makan, ada makanan, kalau nyicip artinya Bapak Ibu sekalian, apakah sudah makan semuanya? Enggak ya, cuma nyicip sedikit kan ya, cuma nyicip, tapi sudah bisa merasakan enggak keseluruhannya?
di sebelah ini ada makanan enak banget ya, kue tiaw kan ya. Nyicip aja kue tiaw itu pasti sudah merasakan keseluruhan seperti itu kan. Bapak Ibu, persekutuan kita bersama dengan saudara seiman, kita seperti sedang menyicipi sebetulnya satu persekutuan yang indah bersama Tuhan di surga. Dan itu semua bisa terjadi karena kebangkitan Kristus, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tadi ya, tanpa Kristus, tubuh kita yang luar biasa ini akan binasa karena dosa. Tetapi karena kebangkitan Kristus, bisa next slide, kita mengalami persekutuan dengan Kristus. Ketika Kristus bangkit, Bapak Ibu sekalian, kita lihat dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Masih sama ya. Nah ini Bapak Ibu, kita kisah tentang Paskah atau tentang kebangkitan Kristus ini membuka banyak hal ya. Satu misteri, walaupun tadi saya bilang tidak dibukakan semua, yaitu bagaimana sebetulnya tubuh kebangkitan kita. Nah kalau kita ada gambar yang pertama itu, Maria kan, pada awalnya ketika kebangkitan dia menganggap laki-laki itu penjaga kebun. Ya Bapak Ibu bisa baca ya di kitab Injil. Tapi kemudian Yesus menyatakan diri. Ya, kemudian Tuhan Yesus juga ketika bertemu dengan murid-muridnya, pada awalnya bahkan mereka nggak kenal gitu ya. Ada ada cerita perjalanan ke Emmaus, ada 2 orang murid. Sudah sama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka nggak kenal Tuhan Yesus. Nah hal ini menyingkapkan apa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah memang ada tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan Kristus itu nanti menjadi satu pola atau satu gambaran bagaimana nanti tubuh kebangkitan kita. Walaupun Bapak Ibu sekalian ya, ini yang tidak disingkapkan oleh Alkitab. Ya, saya juga penasaran, sudah pengen tahu. Kalau kita mati dan kita bangkit, kira-kira tubuh kita itu tubuh yang mana Bapak Ibu? Kalau bicara kebangkitan. Apakah nanti ketika kebangkitan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, tubuh kita yang mana? Bapak Ibu kalau mau pilih tubuh yang mana? Waktu masih bayi, remaja, dewasa, atau yang sudah tua? Kira-kira mana Bapak Ibu sekalian? Kalau disuruh pilih yang masih muda gitu ya, masih umur 30-an kan ya, sudah dewasa. Kalau anak kecil lah, masih terlalu kecil gitu ya. Nah tetapi memang Alkitab tidak membukakan semuanya tubuh seperti apa tubuh kebangkitan itu. Tetapi Kristus memperlihatkan bahwa dia bangkit, dia bisa dilihat, bisa dikenal oleh murid-muridnya. Seperti itulah tubuh kebangkitan. Bahkan tubuh kebangkitan itu, ini Bapak Ibu kita nggak kepikir. Kita pikirkan kalau tubuh kebangkitan itu sempurna semua ya. Kan kita dibilang memang tidak ada penyakit, tidak ada cacat. Iya kan? Saya percaya Bapak Ibu sekalian, misalnya ada orang dilahirkan cacat ya. Ketika dia percaya kepada Kristus dan nanti kedatangan Kristus yang kedua, dia dibangkitkan. Dia akan dibangkitkan di dalam keadaan sebagaimana Tuhan menciptakan manusia sempurna, seluruhnya baik, gitu ya. Makanya ini jadi penghiburan Bapak Ibu bagi saya. Kan kacamata mata sudah susah melihat, telinga juga sudah susah mendengar. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Nanti ya, kita diberikan tubuh yang baru, yaitu tubuh kebangkitan Kristus. Itu semuanya sempurna. Ya ini penghiburan, pengharapan kita ketika kita merayakan Paskah, ketika kita merayakan kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena berbicara harapan kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Nah Bapak Ibu sekalian, tapi ada satu Bapak Ibu yang kelihatannya kita lihat itu tidak sempurna, tapi sebetulnya menyatakan kesempurnaan itu. Yaitu apa? Ketika Tuhan Yesus bangkit, dia memperlihatkan apa? Memperlihatkan tangannya yang tertusuk paku, lambungnya yang ditusuk tombak. Dan saya juga percaya bahwa satu hari kelak ketika kita melihat muka dengan muka bertemu dengan Kristus, kita akan melihat hal yang sama. Dan itu merupakan satu hal yang memang harus ada di dalam pikiran kita, di dalam kesadaran kita, bahwa kita diselamatkan hanya karena Yesus itu disalibkan. Jadi Bapak sekalian, penyaliban Tuhan Yesus itu adalah hal yang penting dalam iman Kristen, juga kebangkitannya. Nah hari ini saya mau berbicara tentang kebangkitan. Jadi akhirnya apa sih Bapak Ibu? Next slide. Kemuliaan kebangkitan Tuhan itu. Yang pertama adalah kita menang atas kuasa dosa. Jadi Bapak Ibu bukan soal, itu hal yang istimewa memang.
tubuh kita akan diubahkan. Kita nanti kalau kita dibangkitkan nanti, kita akan diberikan satu tubuh kemuliaan yang tidak bisa binasa. Tetapi sebetulnya ada satu hal yang lebih dari itu yang bisa kita rasakan sekarang, bukannya nanti, yaitu kita menang atas kuasa dosa. Jadi setiap kali kita memperingati kebangkitan Kristus, ini Minggu Paskah yang kedua ya, Minggu Paskah. Saya harap ini tidak terlewatkan di dalam memori, dalam ingatan kita, bahwa ketika kita melihat kepada Kristus yang disalib, Kristus yang dibangkitkan, artinya apa? Kita melihat bahwa dia menang atas kuasa dosa. Demikian juga kita orang-orang percaya. Bapak Ibu sekalian, menarik ya, di 1 Korintus, nanti bisa baca Bapak Ibu di rumah, 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 22. Di situ Paulus mengatakan begini, jikalau kita akan baca ya, 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 22, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya mau garis bawahi yang ayat yang ke-19. Maaf, ayat yang dari ayat yang ke-17 ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 17 ya, sekali lagi Bapak Ibu saya baca. Dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu, ada sesuatu yang aneh nggak dari ayat ini? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman kita sekarang ya. Dan kita masih hidup dalam dosa. Ada sesuatu nggak Bapak Ibu yang kita rasa aneh gitu? Maksudnya anehnya di sini Bapak Ibu. Bukankah Yesus disalib sudah menyelesaikan dosa kita? Betul nggak? Ya kan? Kita diampuni karena apa? Karena Kristus sudah menanggung dosa kita kan? Tapi mengapa Paulus bilang begini? Jika Kristus tidak dibangkitkan, Paulus tidak bilang jika Kristus tidak mati ya, karena Paulus sedang berbicara tentang kebangkitan. Tapi Paulus bilang begini, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Bukankah kematian Kristus cukup Bapak Ibu? Cukup kan ya? Karena dia sudah membayar dosa-dosa kita. Tetapi memang tidak bisa, iman kita tidak sampai kepada kematian Kristus Bapak Ibu. Dan benarlah kata Paulus, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita dan kita masih hidup dalam dosa. Kenapa? Karena Kristus berarti tidak menang atas maut. Ketika kita merayakan kebangkitan Bapak Ibu sekalian, kita merayakan kemenangan sebetulnya. Kemenangan atas apa? Atas dosa. Jadi kita tidak menyembah Tuhan yang mati, tidak menyembah Tuhan yang hanya disalibkan, tetapi Dia yang bangkit. Inilah iman percaya kita Bapak Ibu sekalian. Karena Kristus bangkit, ada jaminan kita menang atas kuasa dosa. Karena apa? Karena Dia mengalahkan maut. Dan inilah penghiburan bagi kita Bapak Ibu sekalian. Ya, sebetulnya apa sih penderitaan manusia? Penderitaan manusia adalah kita tidak mampu melakukan hukum Tuhan. Itu ada di dalam Katekismus Westminster Bapak Ibu sekalian. Penderitaan manusia yaitu apa? Kita tidak mampu melakukan hukum Tuhan. Tetapi penghiburannya Bapak Ibu sekalian, penghiburannya adalah apa? Ketika kita diberikan kuasa
karena kebangkitan Kristus untuk mengalahkan dosa. Bapak Ibu Saudara, Kristus yang bangkit itu memberikan kita kemampuan untuk mengalahkan dosa. Bapak Ibu, sebenarnya apa sih masalah manusia hari ini? Ya, memang kita paling dekat kita ingat virus COVID. Ya, tapi sebenarnya ada virus yang lebih mematikan daripada virus COVID adalah apa? Dosa itu sendiri, Bapak. Sekarang kita kan orang tuh sudah santai. Saya lihat Jakarta tuh sudah lebih leluasa ya. Iya kan? Kenapa? Karena apalagi jujur aja ya, saya sekarang lebih pede kan ya. Mau makan, saya dulu makan di luar tuh agak ngeri-ngeri ya. Kepikirannya ada virus di makanan ya. Makanya sejak COVID doa saya tambahin, Tuhan matikan virus COVID yang ada di makanan. Jadi antara doa bermohon dan doa orang paranoid, ya kan, kita susah bedainnya ya. Antara ya nggak apa-apa sih ya, walaupun kita selalu hidup dalam ketakutan, bukan? Ya, karena walaupun kita kita diberitahu wah kalau kena COVID 3 hari sembuh, ya oke lah. Tapi masalahnya itu orang ngalaminnya, ada yang ngalaminnya dengan kesusahan, ada yang ngalaminnya mungkin santai aja kayak kena flu. Tapi kan kita yang belum ngalamin, kita juga ngeri-ngeri ya. Kalau sampai kita ngalamin itu kayak apa? Apakah 3 hari itu benar-benar kita cuma kayak flu atau nanti ada gejala yang lain? Ya, Bapak Ibu, sebetulnya virus yang paling mematikan itu adalah dosa. Ya, hari ini COVID sudah bisa diselesaikan walaupun belum seluruhnya. Bapak Ibu, yang kedua adalah apa artinya kemuliaan kebangkitan Kristus? Yaitu kebangkitan kita orang percaya. Nah, tadi kita baca dalam Filipi 3 yang ke-11. Rasul Paulus punya pengharapan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, inilah kekuatan pengharapan dari kebangkitan Kristus yang kita rayakan hingga hari ini. Dan harusnya tidak hanya hari ini, tetapi menjadi pengharapan dan kekuatan kita sepanjang hidup kita. Ketika berhadapan dengan segala permasalahan hidup, bahkan termasuk berhadapan dengan kematian sekalipun, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya kira orang berhadapan ketakutan dengan pengalaman kematian bukan karena usianya sudah tua, ya. Bahkan orang yang masih muda bisa mengalami ketakutan bagaimana menghadapi kematian. Teman saya kemarin, dia sudah meninggal, Bapak Ibu, usia sama dengan saya, sama-sama sekolah di sekolah teologi di Bandung. Dia pernah cerita, jadi dia suka nyetir bawa mobil dari Bandung ke Jakarta. Satu kali dia bilang dia pernah merasakan mau mati, dia bilang. Jadi di tol itu macet, Bapak Ibu, di tol itu macet, kecapean, mungkin dia juga kurang tidur. Akhirnya dia singgah di satu rest area dan dia sudah merasa bahwa dia itu kayaknya sudah mau mati gitu. Dan entah bagaimana, ya dia selamat dari itu. Artinya dia tuh bisa lolos dari itu. Dan dia mengatakan itu satu pengalaman yang menakutkan. Bapak Ibu, bukan aturan bahwa orang tuh takut mati itu kalau sudah tua. Tapi saya kira orang yang muda sekalipun itu akan mengalami hal-hal tersebut ketika kita mungkin berhadapan dengan sakit yang keras, berhadapan dengan situasi tertentu, dan itu pasti menakutkan. Tetapi biarlah peristiwa kebangkitan Kristus itu senantiasa kita bawa di dalam kehidupan kita. Oke, bahwa satu hari kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Tetapi ada penghiburan. Itu apa? Tubuh kita akan dibangkitkan. Kalau Kristus dibangkitkan, orang-orang percaya itu akan juga dibangkitkan. Itulah yang dikatakan Paulus tadi, ada pengharapan akan kebangkitan yang akan dia terima. Kenapa? Karena dia sudah percaya kepada Kristus. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita masuk di dalam saat ini. Saya undang berdiri. Kita akan mengibarkan firman Tuhan.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan yang hidup yang kekal. Amin. Silakan. Mari kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu akan terus berbicara dalam kehidupan kami dan kami terus menghidupi kebenaran firman-Mu. Setiap kali kami berada di dalam masa-masa penderitaan kesusahan karena kami tinggal di dunia yang penuh dengan dosa. Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu menghiburkan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan akan terus tolong kami menghadapi, menjalani kehidupan ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Pada kesempatan pagi hari ini, dalam ibadah ini kami berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan, terus berkati khususnya gereja di tempat ini. Biarlah ya Tuhan, iman percaya kami, kerohanian kami semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin dibaharui. Mungkin tubuh kami merosot ya Tuhan. Mungkin tubuh kami akan mengalami sakit penyakit. Mungkin tubuh kami akan mengalami penurunan kekuatan. Tetapi jiwa kami, roh kami senantiasa disegarkan oleh firman Tuhan. Tuhan terus berkati persekutuan anak-anak-Mu di tempat ini. Melalui setiap kegiatan-kegiatan yang ada ya Tuhan, kami dapat mengikutinya. Kami punya kerinduan ya Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Tuhan berkati juga setiap pengurus, hamba Tuhan, aktivis, baik di Pos Villa Matimas maupun yang ada di Kelapa Gading. Tuhan akan terus memberkati gereja Tuhan, jemaat yang ada di dalam pertumbuhan iman dan pengenalan akan Tuhan. Pada pagi hari juga Tuhan, kami mengingat pemerintah kami. Tuhan berkatilah pemerintah kami di dalam setiap upaya yang dilakukan, setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, khususnya di dalam mengatasi, mencegah penyebaran COVID-19. Di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, karuniakan senantiasa hikmat bijaksana dari Tuhan. Juga ketika pemerintah kami melakukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi, kebutuhan-kebutuhan pokok setiap hari. Khususnya Tuhan ketika di masa menjelang lebaran ini, biarlah Tuhan sendiri akan menolong supaya ada stabilitas secara ekonomi, politik, dan keamanan. Tuhan tolong anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan pada pagi hari untuk setiap jemaat yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh, baik yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Biarlah kekuatan dan anugerah dari Tuhan akan senantiasa Tuhan berikan. Tuhan menjamah tubuh yang sakit, memberikan kesehatan, kekuatan. Terlebih iman yang senantiasa bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena baik hidup maupun mati kami ada di tangan Tuhan. Dan biarlah pengharapan kami akan kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami orang-orang percaya akan memberikan kekuatan dan sukacita di dalam kami menghadapinya. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga terus diingatkan bahwa ada pengharapan di dalam kebangkitan Kristus bagi kita sekalian. Kita akan menyiapkan hati kita memberi yang terbaik dalam persembahan. Saya akan membacakan Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan menyanyikan pujian, Ku Memilih Yesus, sambil kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan sehingga gereja kami Tuhan boleh bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita naikkan doksologi untuk mengakhiri ibadah kita. Yeah.
Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Ibadah kita selesai. Bapak Ibu bisa bersaat teduh. Tuhan memberkati kita sekalian dan selamat hari Minggu.